Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggit Winarni dari Prodi Manajemen Sore kelas A dengan NIM 2892150100. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Statistik Bisnis dari dosen pengampu Ibu Irvia Eriza, MPD. Saya akan menjelaskan tentang statistika non-parametrik. Apa itu statistika non-parametrik? Statistik non-parametrik adalah uji yang tidak membutuhkan asumsi parameter apapun untuk populasi yang diuji, atau dalam bahasa sederhana, uji ini tidak bergantung pada populasi. Dalam uji statistik non-parametrik, tidak ada parameter yang digunakan dan tidak ada distribusi yang harus diketahui. Hal ini menyebabkan uji statistik non-parametrik juga disebut sebagai metode bebas distribusi. C kuadrat untuk uji goodness. Uji kecocokan atau goodness of fit test hipotesis 0 merupakan suatu ketentuan tentang pola yang diharapkan dari frekuensi-frekuensi dalam kategori tertentu. Pola yang diharapkan harus sesuai dengan asumsi atau anggapan atas kemungkinan kejadian yang sama dan bersifat umum. Uji kecocokan membandingkan antara frekuensi observasi dengan frekuensi teoretis atau harapan. Apakah frekuensi hasil observasi menyimpang dari frekuensi harapan? Jika nilai chi-square kecil, berarti kedua frekuensi tersebut sangat dekat, mengarah pada penerimaan kepada hipotesa 0. Penetapan hipotesis awal dan hipotesis alternatif. HO. Frekuensi setiap kategori memenuhi suatu nilai atau perbandingan. H1. Ada frekuensi suatu kategori yang tidak memenuhi nilai atau perbandingan tersebut. Penetapan derajat kebebasan atau DF. Dalam uji kecocokan, model derajat kebebasan sama dengan jumlah kategori dikurangi jumlah estimator yang didasarkan pada sampel dan kurang 1. Yang dimaksud estimator parameter adalah parameter yang diperkiraan nilainya karena nilai parameter tidak dapat tepat ditentukan berdasarkan data sampel yang tersedia. Jika dirumuskan menjadi DF sama dengan K dikurangi M dikurangi 1, dengan K jumlah kategori data sampel, M jumlah nilai-nilai parameter yang diestimasi. Contoh goodness of fit. 1 hipotesis, 2 nilai kritis, 3 nilai hitung, 4 kesimpulan. Contoh goodness of fit. 1 hipotesis. Sebelum memulai pembahasan, langkah pertama yang harus diketahui adalah permasalahan dan tujuan dari soal yang ingin dicapai oleh peneliti. Peneliti ingin membuktikan bahwa pendistribusian sama rata, sehingga bisa memperkirakan hipotesis. 2. Nilai kritis. Kedua yang perlu diperhatikan yaitu nilai kritis. Maksud dari kritis tersebut adalah nilai batas dari penentu keputusan hipotesis yang mana diambil, sehingga saat ini dilakukan berdasarkan penjelasan di atas. Dalam kasus di atas tidak perlu ada parameter yang diestimasi. Oleh karena itu, DF sama dengan K dikurangi 1 sama dengan 4 dikurangi 0 dikurangi 1 sama dengan 3. K jumlah kategori data sampel. Selain itu, tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 dalam kurung 5%. Sehingga nilai kritisnya adalah X kuadrat dalam kurung 0,05 dibagi 3 sama dengan 7,81. Nilai 7,81 ini diperoleh dari tabel chi kuadrat. Untuk mengetahui nilai tersebut harus punya tabel chi kuadrat. 3. Nilai hitung. Nilai uji statistik X2 hitung diperoleh dengan cara sebagai berikut seperti pada materi sebelumnya dalam uji chi kuadrat.
4 kesimpulan. Setelah diperoleh nilai statistik hitung yaitu 4, kemudian kita bandingkan dengan nilai kritis tadi yang sudah diperoleh sebelumnya yaitu 7,81. Nilai statistik hitung lebih kecil dari kritis hitung, maka keputusan tidak menolak HO. Sehingga keputusan yang diperoleh berdasarkan HO itu distribusi alat penggilingan di keempat wilayah merata. Sudah mengerti kan ya bagaimana kalau statistik hitung lebih besar dari kritis, maka keputusannya sebaliknya yaitu berdasarkan hasil hipotesis alternatif atau HA. Apa itu uji normalitas? Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalamannya empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasanya dikatakan sebagai sampel besar. Apa saja uji normalitas? Secara umum dinyatakan bahwa normalitas dapat dinilai dengan berbagai cara yang dikelompokkan. Pada dasarnya ada 2 dalam kelompok, yaitu analisis secara visual dan analisis secara statistik. Analisis secara visual antara lain menggunakan grafik normal PP, normal QQ, histogram, stem leaf, box plot, dan lain-lain. Sedangkan secara statistik dapat diuji menggunakan uji Kolmogorov, Smirnov, Shapiro-Wilk, Shapiro-Vancia, Anderson-Darling, Ryan-Joyner, Skenes-Kurtosistes, Jarque-Bera, dan masih banyak jenis uji statistik lainnya untuk menilai normalitas. Chi kuadrat untuk uji independensi. Chi kuadrat untuk uji independensi dapat digunakan untuk uji independensi mengetahui apakah ada hubungan antara 2 variabel bila datanya berbentuk nominal. Uji independensi merupakan uji antara 2 variabel, yaitu variabel 1 dalam kolom dan variabel kedua dalam baris, atau yang biasa dikenal dengan tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel berisi data dengan ukuran baris R dan kolom C yang berisi data yang dapat diperoleh dari sampel. Nilai-nilai yang terdapat pada perpotongan kolom dan baris adalah isi sel tabel kontingensi dan merupakan frekuensi teramati. Metode Chi kuadrat dalam uji normalitas. Metode Chi kuadrat atau X2 untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. X pangkat 2 sama dengan sigma dalam kurung OI dikurangi EI per EI. Keterangan X2 nilai X2, OI nilai observasi, EI nilai expect atau harapan, N banyaknya angka pada data. Syarat uji Chi kuadrat dalam uji normalitas. Persyaratan metode Chi kuadrat: 1. Data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. 2. Cocok untuk data dengan banyaknya angka besar. 3. Setiap sel harus terisi, yang kurang dari 5 digabungkan. Signifikansi uji nilai X pangkat 2 hitung dibandingkan dengan X pangkat 2 tabel Chi kuadrat. Jika nilai X pangkat 2 hitung lebih kecil dari nilai X pangkat 2 tabel, maka HO diterima.
HA ditolak. Jika nilai X2 hitung lebih besar nilai X pangkat 2 tabel, maka HO ditolak, HA diterima. Uji kebebasan atau independensi, di mana X2 nilai distribusi C kuadrat dengan derajat kebebasan, K jumlah kolom, R jumlah baris, O IJ frekuensi observasi baris ke I kolo ke J, E IJ frekuensi ekspektasi baris ke I kolo ke J. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.